Tuan muda. 3 wanita itu diatur Nyonya Gray. Jadi saya, Lain kali lebih hati-hati. Jangan beri dia kesempatan lagi. baik. Tuan muda, New York. Gray sudah memaksa pernikahan. Dia terlalu agresif. Dia sampai memberi obat pada Tuan. Saya akan panggil dokter. Ini cuma obat biasa. Aku bisa mengendalikannya. Pulanglah. Aku akan panggil jika perlu. Baiklah. Semakin kau melawan, semakin asyik buat. Lepaskan aku. Atau kuhubungi polisi. Panggil polisi, nona kecil. Aku sudah transfer $80,000. Orang tuamu sudah menjualmu padaku. Layani aku baik-baik, kau akan kuperlakukan baik. Aku tak setuju menikahi. Masih saja pura-pura malu. Setelah malam ini, kau jadi milik. Aku paham, kemarilah. Biarku merawatmu dengan baik. Beraninya kau, siapa kau pikir dirimu ini? Memukul perempuan. Kau bukanlah lelaki sejati. Siapa kira-kira dirimu? Aku manajer klub ini, Frank J. Tolong aku. Tak peduli siapa, dia milikku. Pergi sana. Kau baik-baik saja? Aku baik. Gaza kurang aya, jenes perempuan seperti apa yang kau suka? Maafkan aku. Nenek yang menyuruhmu? Apa yang kau mau? Aku tidak dijual. Kau sudah cukup umur? Umurku 20. Apapun yang dijanjikan nenek padamu, aku akan beri 2 kali lipat. Jika keperawananku hilang, mungkin aku tak perlu menikahi pria itu. Aku masih bersekolah. Aku tidak bisa. Kau tidak akan hamil. Plotlah. Setidaknya,
Aku tak akan dijual orang tua. Tetaplah di sini. Jadilah milik. Hal paling berhargaku telah hilang. Berapa harga keperawananmu? Serabil? 2.000? 4.000. Aku harus bayar uang sekolah. Baik. $40 juta. Dia meminta tebusan raja. Beri dia 100 juta. Dokter, saya benar-benar hamil? Apa Anda yakin tidak ada kesalahan? Anda tidak hanya hamil, tapi mengandung 3 bayi. Pria itu jelas bilang tidak subur. Dokter, saya masih mahasiswa. Saya tidak punya uang untuk biaya anak. Kalau tidak mau, segera operasi saja. Baik. Saya akan operasi hari ini. Nyonya Grey. Anda sudah tonton video ini 800 kali. Belum puas juga? Anda tidak paham. Dalam bahasa anak muda, saya sedang mendukung mereka. Lihat, cucu saya bagus. Kan? Dia bersama. Gadis itu semalaman. Nyonya Grey. Ada 2 kabar. 1 kabar baik, 1 kabar buruk. Mau dengar yang? Katakan saja kalau ada berita. Cepat keluarkan. Kabar baiknya gadis ini sudah hamil. Benarkah? Kabar buruknya, dia sedang bersiap untuk operasi aborsi. Apa? Cepat berita. Semua rumah sakit di Ocean City untuk larang operasi aborsi. Saya tak bisa biarkan cicit saya hilang begitu saja. Pergi. Cepat. Nyonya Grey. Sure. Tuan Grey. Dia nekat masuk. Saya tak bisa hentikan. Nenek, saya sedang bekerja. Sure, saya tahu kau kerja. Bulan lalu, gadis itu, Jia Miu. Kau akan jadi ayah. ini benar-benar berkah. Akhirnya kita punya keturunan. Sho, cepat daftarkan, dan segeralah menikahi gadis itu. Nek, meski nenek mau paksa aku menikah, jangan asal ngomong saja. Kau tahu dokter, sudah mendiagnosaku mandul. Mana mungkin aku? Sudah. Dokter gadungan itu penipu semua, penuh kebohongan. Coba lihat. Gadis itu sedang di rumah sakit sekarang. Nek, jangan-jangan. Kau mau jadikan aku kambing hitam? Ya ampun, jangan ngawur. Kambing hitam apaan? Gadis itu Denken darah moni keluarga kita. Sebentar. Kau pura-pura tidak tahu ya? Tapi kau memang luar biasa. Cuma 1 malam, kau bikin dia hamil. Bayi kembar 3. Rupanya sekarang kau sudah ahli. Jangan khawatir, nenek sudah selidiki untukmu. Malam yang dia habiskan denganmu, itu pertama kalinya. Berapa harga keperawananmu? Serabil? 2.000? 4.000. Aku perlu bayar uang kuliah. 40 juta. Dia minta tebusan raja. Kasih dia 100 juta. Pemburu harta seperti dia tak boleh masuk rumah kita. Maafkan ibu sayang. Ini salah ibu yang tak mampu melindungi kalian. Cindy Scott, Jillaranmu. Maaf, dokter. Saya takkan lakukan lagi.
Aku tak tiga kehilangan mereka. Cindy, kamu benar hamil? Dasar wanita bodoh. Cindy Scott, kau benar-benar telah membuat kami kecewa. Kau akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Tuan J, kini menuntut kembali mahar $80.000 yang sudah diberikan. Inikah cara seorang ayah bersikap? Hanya demi $80.000. Kau tega menjual anak kandungmu keranjang pria? Lebih baik daripada kau dimanfaatkan secara gratis. Dasar kurang ajar, katakan. Siapa pria itu? Suruh dia bayar mahar $80.000 untuk menikahimu. Tunggu. Bukan. Harus $800.000. Dia harus bayar $800.000. Tak boleh kurang sepesepun. Di matamu. Apakah aku hanya barang yang bisa kau jual sesuka hatimu? Kami hanya ingin dapat mahar darimu. Ini bukan amal. Kami sudah membesarkan anak durjana sepertimu, lebih dari 10 tahun tanpa imbalan apapun. Serahkan uang maharnya. Kau menjual diri Pada bajingan dengan harga murah, asal-usulnya saja tidak jelas, sungguh memualkan. Dia bukan bajingan. Dia ayah dari anak-anak. Setia sekali ya, kau dimanfaatkan tanpa sadar. Poker can. Siapa pria itu? Tukang antar atau pesuruh kantor? Dia Shaw Gray. Shaw Gray, Cindy Scott. Kau tahu siapa Shaw Gray? Dia pria dingin, yang tak mau menikah, dan ahli waris bisnis. Banyak wanita kaya gagal menarik perhatian, apalagi kau? Kau pikir siapa dirimu hingga pantas bersamanya? Jangan ngaco. Dia minta 40 juta. 100 juta pun tak akan membuatnya puas. Pemburu harta begini tak pantas jadi keluarga kami. Tunggu, kenapa tidak boleh? Aku akan ambil kembali anak-anak untuk perempuan itu. Dia terlalu serakah. 100 juta pun tak bisa membuatnya puas. Ini anak haram. Mau simpan buat apa? Benar, bukankah Shaw Gray priamu? Suruh dia datang menyelamatkanmu. Setelah aku dapatkan $4.000, aku pasti akan membalas kalian. Tolong. Nomor tak dikenal, tolong. Tuan Gray, kami baru temukan. Dari 100 juta yang Tuan transfer ke Nona Scott, hanya 4.000 yang dipakai. Itu pun untuk biaya sekolah. APA dia benar. Hanya ambil $4.000 untuk uang sekolah? Cepat. Kumohon, jangan sentuh anak-anak. Kumohon. Aku mohon pada kalian. Mingga. Dasar gadis bodoh, keras kepala sekali. Sulit sekali menyuruhmu untuk aborsi. Tidak mau pergi ya? Akan kupukuli sampai kamu keguguran. Berani-beraninya kau lari? Ini bukan urusanku. Dia jatuh sendiri. Gas lebih cepat. $4.000. Aku harus bayar uang sekolah. Ma. Semuanya, kemari lihat. Perempuan tak tahu malu ini. Sudah dijodohkan untuk dinikahkan, tapi dia sampai hamil. Bukankah pantas dipukul? Pukul dia.
Layak dapatnya, perempuan tak tahu malu, harus dipukul. Kami tak bisa toleransi perselingkuhan. Pukul dia lebih keras. Ayah, mereka anak-anak, jangan pukul aku. Aku mohon. Cindy, bagaimana kalau nanti kamu jadi perusak rumah tangga? Kalau tak kami pukul sekarang, nanti orang lain yang akan memukulmu. Ayah, jangan lembut ke dia. Pukul dia. Hari ini kami harus memberimu pelajaran. Kalau tidak, kau tak akan tahu. Siapa pemilik rumah ini? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau tak tahu malu. Memalukan sekali. Sao Gray, aku tak bisa bertahan lama lagi. Maukah kau datang? Aku ingin lihat siapa berani sentuh dia. Kau tetap datang juga. Apakah kau Xiao Gray, pewaris keluarga Gray? Berani-beraninya kau memanggil nama lengkap Tuan Muda kami? Tuan Gray, ada keperluan apa ke sini? Tuan Gray, adikku Langkang, mengaku mengandung anakmu. Kami sedang memberinya pelajaran. Tenang saja, ini tak akan mencemarkan reputasimu. Pergi sana. Cindy, Siapa yang berani melakukan ini? Kasihan menantuku ini, kau sudah menderita. Nyonya Gray, apa yang kau panggil tadi? menantu. Dia menantu keluarga kami. Mungkin ada kesalahan, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Nyonya Gray dan Tuan Gray, mohon izin kami menjelaskan. Kami hanya bercanda dengan Cindy. Memukul wanita hamil di jalanan? Kalian akan kubuat membayar. Benar. Masukkan para bodoh ini ke penjara. Beri mereka hukuman. 1000 kali lipat dari perlakuan ke Cindy. Tak jangka perintah? Tangkap mereka. Tidak. Jangan. Nyonya Gray, beri saya kesempatan jelaskan, Nyonya. Tuan Gray. Cindy, Nyonya Gray pingsan. Aku kasih kesempatan untukmu jujur. Siapa ayah dari anak-anakmu? Kamu bilang kalau kamu mandul. Nenekku mungkin bisa kau tipu, tapi aku tidak bisa. Apa kau naik jabatan pakai anak-anak ini? Bocah kurang ajar. Aku tanpa kau, suka tidak suka. Jangan ganggu menantuku ini. Buka lebar-lebar. Matamu lihat hasil tes DNA ini. Ini dari Ocean City. Case sendiri yang uji laboratoriumnya. Kevin Case, kau tidak konspirasi dengan nenekku untuk menipuku, kan? Tuan Gray, kita berteman sejak kecil. Untuk urusan penting kelanjutan keturunan, saya tidak mungkin bohong. Ini hasil tes pergerakan sperma Nyonya Gray, yang diam-diam suruh kami periksa selama 5 tahun. Kualitas sperma Anda terus membaik. Anda tidak mandul. Menurutku, Dokter Abalap yang bilang kamu mandul itu harus ditangkap dan diasingkan. Masa cucuku bisa mandul? Karena anak-anak ini milikku. Aku yang akan tanggung jawab. Aku tak bisa menjaga mereka. Apa? Tidak bisa menjaganya? Ya ampun, Cindy,
Kalau kau tak suka anak ini, aku tak memaksamu. Tapi keluarga kita Punya kekayaan besar. Kita butuh penerus keturunan. Jika kau benar-benar tak menyukainya, kita bisa pelihara anaknya saja, tanpa ayahnya. Pelihara anak tanpa ayahnya? Atau bagaimana lagi? Cindy tak menyukaimu. Untuk menjaga cucu cicitku, itu satu-satunya pilihan. Nenek kau. Berhenti bicara. Tapi jika kau mau tinggal, tak apa asalkan. Cindy mau menikah secara resmi denganmu. Hanya urusan surat nikah. Aku bersedia. Siapa yang tanya? Pendapatmu tak dihitung. Cindy, hanya ucapanmu yang penting. Apa kau mau menikahinya? Menikah? Nek. Aku tak mau menikah. Apa? Cindy, Dengarkan nenek. kau sekarang hamil. Dengan keturunan keluarga kita harus beri status resmi untukmu dan anak-anak, kan? TAPI. Tak ada tapi. Cindy, lihat nenek. Di usia senja ini, nenek hanya ingin menggendong cicit. Tapi jangan khawatir, Cindy. Kau tak perlu menderita untuk melahirkan mereka. Kau bisa kembali kuliah dan menyelesaikan studi. Tak akan ganggu hidupmu. Bagaimanapun, anak-anak tak bersalah. Jika aku bisa membesarkan mereka, seharusnya tak menyerah. Nek. Demi anak-anak ini, aku mau menikah. Cindy, Bagus sekali, sungguh luar biasa. Kalau begitu, ayo kita pulang. Bagus. Kalian berdua sangat cocok. memang benar. Aku tidak percaya, aku menikahi pria yang ku kenal dari one night stand. Cindy, Kamu baru pindah ke sini. Pasti masih banyak keperluan. Tidak perlu, Nyonya Gray. Aku sudah cukup. Tidak perlu apa-apa. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu belanja. Ini, dan ini. Kita tidak mau ini. Bungkus sisanya sesuai ukurannya. Ambil kartu saya. Tidak perlu, Nyonya Gray. Cindy, Sebagai menantu keluarga kami, kamu pantas dapat yang terbaik. Bungkus semuanya. Ponsel, tablet, dan laptop harus model terbaru. Bungkus semua dan ambil kartu saya. Nyonya Gray, tidak perlu. Ponselku masih bisa dipakai. Ini sudah kuno. Setelah sini kita lanjut ke toko lain. Nyonya Gray, sudah 5 juta dolar. Masih mau belanja lagi? Ayo sini, kita pergi. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Anggap saja rumah sendiri. Mel yang akan membersihkan. Lingkungan di sini jauh lebih baik daripada tempat yang saya sewa. Tenang saja. Setelah anak-anak lahir, kita akan bercerai. Bercerai. Aku tahu kau tak punya perasaan padaku. Kau menikahiku karena Nyonya Gray ingin punya cicit. Aku mengerti. Aku akan pergi saat waktunya. Jangan lakukan ini. Kita belum terlalu akrab. Kita sudah menikah secara hukum. Sekarang kita pasangan sah.
Maaf, Terima kasih. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Aku sangat puas dengan penampilanmu. Tanda tangani ini. Setelah kamu melahirkan, kita akan bercerai. Setelah kamu melahirkan anak-anak, aku akan memberimu 300 juta dolar. Tapi hak asuh anak-anak harus sepenuhnya jadi milikku. Jika tidak ada masalah, tanda tangani ini. Perjanjian perceraian, baik, Nona Cindy Scott. Saya ingatkan, selama pernikahan, kau tak boleh jatuh cinta padaku. Saya tak mau ada masalah terkait hal ini. Aku janji. Kita bercerai setelah anak-anak lahir. Tapi kau harus memperlakukan anak-anak dengan baik. Tenang saja. Aku akan menyayangi anak-anak, melebihi diriku sendiri. Silakan pergi. Aku butuh istirahat. APA lagi masalah SI wanita ini. Lupakan saja. Kamu kenapa sih? Jangan mendekat. Aku tak bisa mematikan airnya. Sudah mati. Eo. Apakah kakimu terluka? Tidak. Baik. Pegang tanganku. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pakai ini dulu. Udara dingin. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Aku bisa sendiri. Lain kali lebih berhati-hatilah, bisa-bisa anak-anak terluka. Aku tahu. Istirahatlah dulu. Aku pergi dulu. Apa yang terjadi? Aku hampir tak bisa mengendalikan diri. Apa yang kamu pikirkan?
Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jangan dipikirin. Tidak kok. Jangan lupa. Perjanjian kita. Aku tahu. Kamu ngapain? Mengantarmu tidur lagi. Turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Jangan bergerak. Hati-hati sama anak-anak. Berbaringlah. Ini agak panas. Ini bukan untukmu. Ini untuk anak-anak di perutmu. Bagaimana jika kamu masuk angin? Aku harus istirahat. Tolong pergi. Aku akan menemanimu tidur. Mel, menurutmu apa yang terjadi pada Sao? Bukankah dia benci pada wanita? Lihat betapa senangnya dia. Dia seperti anjing penjilat. Tuan Gray menyukai Nona Cindy. Benar. Cindy, Sudah banyak menderita di masa lalu. Sekarang dia sudah menjadi bagian keluarga kita. Aku harus lebih perhatian padanya. Berikan penjelasan yang masuk apa yang terjadi. Kita harus waspada, Nek. Dasar anak kurang ajar. Jangan pakai taktik kerjamu pada Cindy. Dia gadis baik. Buka matamu dan lihat baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Dia tidak mau ganti rugi. Mengapa kau harus berhati-hati pada Cindy? Lihat betapa baiknya dia. Dia selalu mengutamakan orang lain. Dengarkan aku tak izinkan kau menyakitinya begini. Perjanjian ini hanyalah tes. Ini perlindungan untuk keluarga Gray. Kau memang keras kepala. Kau jelas menyukai Cindy. Sulit sekali mengakuinya. Nyonya Gray, Ten Angla. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. T.N. Gray memang curiga sejak kecil. Maafkan dia. Jika terus seperti ini, dia akan kehilangan cinta sejatinya. Bocah, jika kau kehilangan Cindy, bersiaplah hidup sendiri, sampai tua nanti. Mel, ayo pergi. Pak, kami sudah selidiki. Tabrakan di koridor itu, benar-benar tidak sengaja. Keluarga Nona Scott memaksanya, menikah dengan obat bius. Dia kabur karena menolak. Cindy. Geser KTP-nya lebih ke bawah. Turunin lagi. Lagi. Nah, benar. Bu, apa pinjaman telanjang ini ampuh? Kontraknya sudah kuisi dengan data Cindy Scott. Kita tukar via pakai egai. Nanti si wanita itu bisa kita paksa bayar utang kita dan ganti rugi mahar. Ibu Gray, saya tidak tahu makanan kesukaan Anda. Semua ini dibuat sesuai standar gizi untuk kehamilan. Jika ada yang ingin dimakan, Silakan beritahu saya. Terima kasih, Mel.
Hello? Ini Cindy Scott, kan? Kau sembunyi di mana? Kapan kau akan melunasi uangnya? Saya tidak pernah meminjam uang. Semuanya sudah tertulis di kontrak. Kau harus membayar $10.000 bunganya minggu ini. Atau saya akan menggerebek kosanmu. Barang-barang ibu saya masih di sana. Foto bugilmu akan menyebar di kampusmu, dan jadi bahan pelajaran mahasiswa lain. Foto bugil apa? Hello? Hello? Ada apa? APA saya Simenai Ramkan ITU. Kamu terlihat sangat gugup. Saya perlu keluar. Cindy. Cindy, kamu mau pergi? Akan saya suruh pengemudi mengantarmu. Keluarga Gray sudah banyak membantu saya. Saya tak boleh merepotkan mereka lagi. Saya mau kerja paruh waktu. Kerja paruh waktu? Mengapa harus begitu? Aku akan mencuci beberapa piring dan membagikan selebaran. Sebagai menantu perempuan keluarga kita, Kau tak boleh mencuci piring dan membagikan selebaran di luar. kalau orang lain tahu, Mereka pasti akan menertawakan kita. Keluarga Scott tak peduli padanya. Selama bertahun-tahun, dia selalu bekerja paruh waktu untuk menghidupi diri. Benarkah? Kau sudah terlalu menderita. bagaimana kau? Bertahan selama ini? Nenek, saya sudah ambil cuti 2 hari. Saya tak boleh cuti lagi. Saya juga harus membatalkan sewa tempat yang saya kontrak. Jangan pergi. Aku akan menafkahi. Tak perlu lagi kau kerja paruh waktu. Akan kusuruh orang urus pembatalannya. Benar. Kami bisa suruh orang mengurusnya. Cindy, sebagai suami, kau tidak punya apa-apa, selain banyak uang. Aku akan memberimu kartu. Kartu ini tanpa batas belanja. Kau bisa belanja sepuasnya. Jangan khawatir kehabisan uang. Nenek, saya tak bisa menerimanya. Saya tak bisa menerima. Maafkan saya, Nenek. Saya pergi dulu. Tunggu. Ada apa dengannya? Istriku tampak aneh. Ivan, ikuti dia. Gray. Tenang saja. Saya akan selalu dekat dengan Nyonya Gray. Baik. Carry kotak hadiah yang TNZ berikan kemarin untuk saya. Apakah tertinggal di kursi belakang? Baik. Apakah tas Hermes oranye itu? Bukan, yang biru. Sudah ketemu. Tiffany Byru. Baik, hari ini saya ada klien penting. Anda fokus ikuti istri saya. Baik, TN Gray. Tenang saja. Di mana Nyonya Gray? Ibu, yakin tidak akan ada masalah kali ini? Tentu saja. Saya yakin Cindy Scott tidak akan kembali lagi. Para rentenir itu Keranya kijem. bukan hal yang bisa ditahan orang biasa. Cindy Scott, kenapa kamu bisa menikah ke keluarga kaya? Aku akan menghancurkan. Jangan bergerak. Time di situ. Kalian siapa? Bentuk tubuhmu bagus. Dan wajahmu juga cantik. Dasar kurang ajar. Kau sembunyi di mana selama ini? Kau mau ingkari utang yang kuberikan? Kau pura-pura di depanku. Ya? Bush. Foto bugil dan kontrak ada pada kami. Berhenti berpura-pura. Dengarkan aku. Dalam setengah bulan, jadi $20.000. Naaman.
Utang tak harus dibayar dengan uang. Aku tidak pernah meminjam uang. Kau salah sangka orang. Salah orang? Apa yang kau sembunyikan? Dulu kau tidak begitu. Saat difoto. Posemu. Bentuk tubuh. Sikap tenang. Memicu banyak imajinasiku. Maaf, nomor yang dituju tidak aktif. Teleponnya tidak tersambung. Aku kehilangan jejak Nyonya Grey. Tuan Grey pasti akan membunuh. Tuan Dowie, aku akan datang tepat waktu. Kau masih muda, tapi banyak utang. Sangat disayangkan. Tapi, kau bisa jadi selirku. Dan melahirkan anak laki-laki untukku. Sha tolong. Sha tolong. Akhirnya Anda datang. Tuan Grey, seperti Anda tahu, Platinum Hotel melarang tamu membawa ponsel ke dalam. Anda sangat murah hati. Silicon Tuan Grey. Yvonne Stone. Apa yang terjadi? Ponsel tidak bisa tersambung. Itu buruk, Nyonya Grey diculik. Turunlah dan bersikap sopan. Barang hari ini sangat segar. Bos Anda Tuan Dowie pasti akan puas. Wanita bodoh. Aku di mana? Aku akan mengembalikan uangnya. Suamiku punya uang. Aku akan menyuruhnya melunasi. Berhenti berpura-pura. Jika suamimu benar kaya, apa perlu pinjam uang pakai foto vulgar? Baiklah. Aku akan jujur padamu. Pernah dengar tentang ibu pengganti? AAPA. Bos kami, Tuan Dowie, punya kekayaan lebih dari 100 juta dolar, dan selalu ingin punya anak laki-laki. Tapi keluarganya hanya punya keturunan laki-laki. Selama 5 generasi, dia pernah dengan banyak wanita, tapi tak satu pun memberinya anak laki-laki. Jadi dia selalu ingin cari mahasiswi berkelakuan baik untuk meneruskan keturunannya. Jika kamu beri dia anak laki, aku beri kamu 100.000 dolar, dan utangmu akan dihapuskan. Aku tak mau melakukannya. Apa yang kau bicarakan? Aku sedang membantumu. Kau tidak tahu? Beraninya kau melototi aku? Coba sekali lagi melototi aku. Kuberi tahu. Aku bisa membantumu, tapi juga bisa menghancurkanmu. Ana, kenapa tiba-tiba aku khawatir pada gadis itu? Tuan Grey, lama tak berjumpa. Mau minum alkohol? Istriku melarangku minum alkohol. Kapan kau menikah? Kau pasti bercanda. Apa aku harus lapor urusan pribadi ke kau? Aduh, aku lancang sekali.
Aku akan menghukum diri dengan minum. Tuan Gray Tentang Pesanan. Aku sudah tinjau laporan keuangan. Kau masih bisa pasok material untuk Gray Group. Terima kasih Tuan Gray. Terima kasih, Tuan Gray. Tuan Gray tak perlu minum. Aku minum sebagai hormat. Aku ke toilet dulu. Silakan saja. Kurang ajar. Subjects A. Lepaskan sekarang. Lepaskan segera. Kau yang memulai. Ku bilang lepaskan. Tolong. Tolong. Suara ini. Sending. Sending. Ngapain kau mengetuk-ngetuk? Apa kau sudah gila? Ini adalah kamar VIP, pribadi Mr. Dowie. Pergi sana. Sao, aku di sini. Apa yang kau lakukan? Jangan mempermalukan diri. Minggir dari jalanku. Aku di sini. Aku di sini. Tolong. Philip. Tuan Dowie. Ada apa dengan semua keributan ini? Tuan Gray. Ini ruang VIP pribadi saya. Jika butuh sesuatu, langsung bilang ke saya. Tak Kizanka. Kau punya tempat untuk menyimpan selir. Jujur saja, meski mungkin kau tertawa. Istriku sulit hamil. Aku selalu ingin punya anak laki-laki. Ini kebutuhan. Paham? Tuan Dowie, apa kau masih bisnis pinjaman kampus? Sudah tidak. Tenang saja, Tuan Gray. Uang yang kudapat sekarang semuanya halal. Bagus. Maafkan keberutan saya. Ada kabar bahwa kau mandul. Istriku hamil. Kembar 3. Sekali coba dapat 3, astaga. Luar biasa. Tuan Gray. Aku sangat iri pada... Ngomong-ngomong, kalau ada waktu, bawa istri Anda jalan-jalan. Dan perkenalkan pada kami. Dia kontributor hebat bagi keluarga Gray. Tentu. Tak ada yang lebih penting darinya sekarang. Tuan Gray. Philip akan mengantarmu pulang, agar istri Anda tidak... Tuan Gray. Tuan Gray. Nyonya Gray. Kau. Apa yang terjadi dengan istriku? Nyonya Gray. Nyonya Gray diculik olehnya. Tadi ku dengar jelas. Itu suara Cindy. Sudah kubilang harus lembut. Ada apa ini? Aku. Maaf, Tuan Gray. Jia selirku. Selirmu? Ya, selirku. Jia berutang padaku. Berapa jumlah hutangnya? Pokok $800.000. Bangga $200.000. Totalnya $1 juta. Tuan Gray. Jujur saja, aku sebenarnya belum hentikan bisnis pinjaman kampus. Anda mungkin tak tahu, mahasiswi-mahasiswi itu sangat materialistis. Mereka pinjam uang untuk operasi plastik atau tas branded. Aku ingin berhenti, tapi mereka terus datangi aku. Aku tak bisa tolak bisnis yang datang sendiri. Kau bilang dia pinjam uang untuk operasi plastik dan beli tas branded? Tuan Gray. Mahasiswa zaman sekarang. Kiliatanya polos. Tapi dalam hati,
mereka sudah dirusak oleh uang. Untuk pinjam uang dari kami, mereka rela jual diri. Berbisnis, harus menghitung biaya. Dia tak bisa lunasi hutangnya. Ku harus membuatnya mengandungkan anak untuk melunasi hutangnya. Kau bahkan mau jadikan dia ibu pengganti? Sam Dowie, keterlaluan kau. Tuan Gray, jangan marah. Jika Tuan suka padanya, bisa kuserahkan pada Tuan. Kita saudara. Saudara. Sam Dowie, kau pikir diri ini siapa? Berani mengaku saudara dengan Tuan Gray, orang yang kau kilik adalah Nyonya Gray. Meski kau punya 10 nyawa, tak akan cukup untuk menebus. Nyonya Gray? Nyonya Gray? Dia istri Tuan Gray? Tuan Dowie, Aku akan tumbangkan Platinum Hotel bersama Ivan. Urus ini sampai tuntas. Cindy, jangan takut. Ini aku. Jangan takut. Aku di sini. Kendalikan semua orang di Hotel Platinum. Lenyapkan yang melawan. Suruh Kevin tunggu di rumah sakit. Aku takut. Tenang, jangan takut. Kamu periksa dulu, aku tunggu di luar. Bagaimana keadaannya? kondisi New York. Gray masih stable. Luka-lukanya tidak mengenai perut. Dia berhasil melindungi bayi-bayinya. Cindy telah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mengandung 1 bayi saja sudah berat. Apalagi mengandung 3 bayi sekaligus. New York. Gray terlalu kurus. 3 bayi terlalu memberatkan untuknya. Bisakah kita mengurangi jumlah janin? Mengurangi jumlah janin? Apa maksudmu? Kau tahu sulit bagimu untuk punya anak. Sekarang istrimu hamil 3 sekaligus. Seharusnya kau senang. Aku tidak ingin dia menderita. Shaw. Kau berubah. APA. Kau jatuh cinta pada istri. Aku belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya. Aku jatuh cinta padanya. Jadi sekarang kau mengerti, kan? Mengurangi jumlah janin memang bisa dilakukan. Tapi butuh persetujuan daripadanya sebagai yang hamil. Operasi hanya bisa dilakukan jika dia setuju. Nyonya Gray sudah bangun. Biar saya. Kenapa sudah bangun? Bagaimana kondisi bayinya? Bagaimana keadaan bayi-bayi kita? Tenang saja. Mereka terlindungi dengan baik oleh... Syukurlah. Aku tak bisa memberitahunya tentang rencana mengurangi jumlah janin. Ini akan terlalu menyiksanya. Ada APA? Soal pinjaman gadai itu. Kenapa tidak memberitahu? Aku tak ingin merepotkanmu. Kita suami istri, apapun yang terjadi, kita harus saling mendukung. Kita hanya pasangan berdasarkan perjanjian. Yang akan bercerai pada akhirnya. Jangan bicara soal perceraian lagi. Tapi perjanjian itu. Perjanjian itu tidak penting lagi. Aku sangat khawatir padamu. Bagaimana rasanya? Apa sekarang lebih baik? Ya. Main pelen-pelen. Santai saja, aku akan temanimu. Kamu tidak harus kerja? Hari ini tidak.
Ngomong-ngomong, barang peninggalan ibuku masih di tempat yang dulu kusewa. Bisa temani aku ke sana? Kondisimu belum pulih total. Nanti setelah sembuh, aku akan temani. Tapi barang-barang itu sangat penting bagi. Baiklah. Aku akan temanimu. Kita sudah Itu kan cewek kampus nakal itu, beraninya si Jalang itu kembali, aku harus awasi suami. Yang si Jalang ini merayu dia. Pria di sampingnya sugar daddy-nya. Ya, berani-beraninya bawa kemari, dia bikin ricuh di lingkungan ini. Betul sekali. Aku suaminya. Aku sudah merekam komentar-komentar kalian yang menghina istriku tadi. Aku akan beri tahu penggakar aku. Besok kalian akan terima surat gugatan. APA? Kami hanya mengobrol biasa. ATC Daza APA kami digugat? Kalian menghina istriku dengan tuduhan mesum. Itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang melanggar hak atas reputasi seseorang. Selain itu, gubuk ini kan bangunan ilegal kalian? Ilegal dari mana? Sudah lebih dari 10 tahun ada. Bagian dari rumahku ini. Baik. Jika ada satu kata hinan lagi tentang istriku dari kalian, kalian akan kehilangan halaman, menguasai jalur umum, bangunan ilegal. Salah satu dari ini akan membuat kalian kehilangan halaman. Kakao. Aku kesal. Ayo pergi. tak perlu kau lakukan itu. Aku sudah terbiasa mendengar ucapan seperti itu dari mereka. Kalau kau selalu mengalah, kau akan terus ditindas. Tingkatkan kepercayaan dirimu dan belajarlah membalas. Ayo masuk ke dalam. Sao, aku akan naik sendiri. Tunggu saja di sini. Ayo pergi. Kenapa? Mengapa semua orang harus memperlakukanku seperti ini? Sepertinya mereka sudah datang ke sini. Ibu, peninggalan ibuku masih ada di dalam. Segera selidiki. Siapa yang menjebak istriku? Kamar ini tidak terkena banyak sinar matahari, jadi ada bau apek sedikit di sini. Bagaimana kalau kamu menunggu di luar saja? Aku akan menemanimu. Cindy, dulu kamu tinggal di sini? Walau kamarnya tidak banyak dapat sinar matahari, tapi harganya murah, cocok untukku yang tinggal sendirian. Apa keluarga Scott tidak peduli padamu? Sejak ibuku meninggal, ayah membawa Enenshai dan putrinya pulang ke rumah. Mereka tidak menyukai, jadi mereka memaksaku pindah. Sudah berapa lama dia menderita seperti ini? Syukurlah barang-barang ibuku masih ada di sini. Cindy, gelang ini. Ini mas kawin yang ibu tinggalkan untukku. Ini satu-satunya warisan darinya. Selama gelang ini masih ada, ibu akan selalu di sisiku. Dia tidak punya banyak harta, tapi hatinya tenang. Tuan Gray, kami temukan dalang di balik semua ini, yang memfitnah istri Anda. Maisuk. Tuan Gray, itu Tiri dan Sadari Tiri Naonya Gray. Pakai teknologi tukar wajah AI untuk memalsukan foto telanjangnya dan jadikan jaminan untuk pinjam $800.000 dari Sam Dowie. Karena bunga bertambah, utangnya sekarang capai $1 juta. Menurutku ini alasan. Sam Dowie culik Nona Gray. Ibu tiri dan saudarinya? Benar, Tuan Gray. Bagaimana rencana penanganannya? Lagi pula, mereka keluarga Nyonya Gray. Apakah kita perlu bertindak?
Cindy mungkin tidak ingin terlibat dengan mereka lagi. Mereka yang pinjam uangnya. Mereka harus hadapi konsekuensinya. Jangan kita ikut campur. Mereka akan dapat balasan setimpal. Selain itu, kurasa Cindy tak ingin terlibat dengan mereka lagi. Tuan Gray, Anda tampak berubah. Kalau dulu, pasti Anda tak akan biarkan mereka. Orang bisa berubah. 2 putaran terakhir ini, total jadi $200, oke. Halo. Apa? Utang kita $1 juta, rumah kita disita? John Scott, kau sudah gila? Kenapa kau pukul saya? Ayah, ada masalah APA? Apa yang terjadi? Apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa hutang kita lebih dari $1 juta? Apa kau gila? Saya dari mana tahu? Kau masih mau berakting? Penelpon bilang marga dia Dowi. Kau pinjam $800.000 darinya, dengan bunga berbunga, jadi lebih dari juta. Kalau tidak dibayar, foto telanjang Sadi akan disebar di seluruh kampus. Rumah kita sekarang juga akan disita. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini tidak benar. Saya ganti wajah Sadie dengan Cindy, dan pinjam uang pakai identitas Cindy. Bagaimana mungkin Debt collector. bisa menemukan kita? Pasti ini ulah Cindy Scott. Dia sengaja balas dendam pada kita. Dasar perempuan tak tahu malu. Katanya masalah mas kawin sudah selesai. Ini karena pinjaman foto telanjang. Lalu apa lagi? Menurutmu dari mana kami dapat $800.000 itu? Cindy tidak mau menikah, jadi saya harus cari cara ini. Lagi pula. Waktu itu kau setuju. Jangan salahkan saya. Ayah, saya jadi korban ciberbuli. Tolong saya. Sadie belum menikah. Cepat cari solusi. Kau yang pinjam uangnya. Apa hubungannya dengan saya? Ayah, ibu. Selamat datang pulang, Nyonya Gray. Selamat datang, Nyonya Gray. Akhirnya kau kembali. Cindy, Nenek sudah dengar semuanya. Sungguh membuat nenek khawatir. Kini kau sudah aman. Nenek yakin kita diberkati leluhur. Syukur pada Yang Maha Kuasa. Maafkan saya, Nib. Membuat nenek khawatir. Saya akan lebih berhati-hati. Baiklah, ayo masuk ke dalam. duduklah, Cindy. Ngomong-ngomong, Sao, segera siapkan 2 pengawal untuk mendampingi Cindy terus. Keselamatannya adalah prioritas. Tak perlu repot-repot. Saya sudah mengatur semuanya. Cindy, kini kau bagian dari keluarga Gray. Nenek tak akan izinkan siapapun menyakiti kalian lagi. Kau pasti lelah belakangan ini. Cicipi ini, sup kaki babi dengan agar-agar ikan laut. Bagus untuk ibu hamil. Ini amis sekali. Tidak mungkin. Nenek yang memasaknya. Tuan Gray sudah makan ini sejak kecil. Tak pernah protes soal bau amis. Tidak amis. Ini sangat segar. Ini. Coba yang ini. Ada apa? Sedikit amis. Sudah kubilang baunya amis. Daza anak cerewet. Kau mengalami gejala kehamilan. Menggantikan istri. Saya ini pria, mana mungkin punya gejala hamil? Ini biasa. Dulu saat Nyonya Gray hamil, Tuan Gray juga sering muntah-muntah. Hanya suami yang sangat mencintai istri, yang mau berbagi gejala kehamilan. Pelin. Kalung ini sangat cocok untukmu.
Shaw. Nenek sedang tidak di rumah saat ini. Kamu tak perlu berpura-pura. Pura-pura? Apa menurutmu aku berpura-pura? Ya, pagi tadi, saat kamu mengalami reaksi kehamilan, sangat terlihat nyata. Nenek, seharusnya sudah tidak mencurigai kita lagi. Aku tidak berpura-pura. Kamu cantik sekali pakai ini. Nyonya Gray sangat cantik. Ini masih Sao Gray? APA. Sao Gray, kamu tidak pernah posting di medsos sejak lama. Sekarang? Apa ini pengumuman resmi? APA. Aku tak boleh melakukan itu. Tentu saja kamu boleh. Kamu sedang pamer cinta. Jadi kamu serius dengannya? Kevin, kalau seorang pria ingin berbuat baik pada wanita, tapi dikira berpura-pura, harus bagaimana? Apa? Kamu ditolak saat mendekati istrimu? Aku sedang bertanya pada, aku tidak minta kamu menginterogasiku. Saat sedang jatuh cinta. Kamu harus beri pasangan pengalaman menyenangkan. Meskipun kamu pemera, tapi kamu tampan. Ini saran aku. Manfaatkan wajah tampanmu dengan baik. Dan tunjukkan sedikit yang perlu ditunjukkan. Pasti hatimu istri bisa kamu menangkan. Aku tutup telepon. Tunggu. Cara ini pasti berhasil. Goda saja dia. Shaw. Maafkan aku. Aku tak bermaksud mengganggu. Aku pergi dulu. Aduh. Jangan bergerak. Ini hanya luka kecil. Tak apa. Luka Kessel sekalipun tak boleh diabakan. Biasakan perlahan-lahan. Saat perutmu membesar nanti, kau tak bisa membungkuk lagi. Nanti, aku yang harus cuci kakimu. Terima kasih. Apa kau selalu sebaik ini ke semua orang? Aku tak segitu lapangnya. Maaf. Hanya saja, tak pernah ada yang sebaik ini padaku sebelumnya. Jadi bagaimana kau akan membalasku? Nyonya Gray? Aku. Lupakan. Aku hanya bercanda. Apa ciuman ini? Sudah cukup?
Keren. Shaw, sedang APA kau lakukan. APA? Cekat ya. Bukannya kau mau membalas budi? Kalau begitu, bisa ganti cara pembayarannya? Dasar kau bodoh. Aku keluarga sendiri. Keluarga tak perlu bayar. Tajarlah. Masa dia semalaman tinggal di sini? Tanganku kesemutan karena kau. Mau ganti rugi dengan caramu? Angkat kepalamu. Untuk apa? Kalau kepalamu tak kau angkat, tak bisa kucium kau.我今天要上课。别玩就跑。雷爷，给少夫人打包早饭。少爷，夫人她说不饿。她不饿，肚子里的孩子不饿吗？谢谢。等等，又怎么了？我去公司，刚好顺路送你。心柔。顾总，这附近正在修路，可能有点颠簸。车子太晃了，坐过来。没事的，你干嘛？太颠簸了，对你和孩子都不好，我得确保你们的安全。 麻烦就在这里停吧。把车开到学校门口。我不想让大家知道。必须看你安全进学校，我才放心。等你放学的时候，我再来接你。啊。 那不是沈心柔吗？她回学校了？是她，我刚刚还看到豪车送她来学校。哎，也奇怪，都说这怀孕你别丑，她怎么这样看我？还不是给老男人的滋养的。沈心柔，给老男人怀种赚了不少钱。你什么意思啊？ 沈心柔，你进顾家这么久，不会是你一直在倒贴吧？
上杆子给人家当发泄工具，不怕你爸妈知道伤心吗？他们伤不伤心，都跟我没有关系。如果没有事的话，请你们离开，影响到我学习了。顾家那么有钱，你还学什么洗衣啊？哦，我知道了。等你肚子里的孩子一出生，老男人就会像甩掉一块臭抹布，甩掉，把你给扔了。我说的对不对呀？你胡说八道什么？哟，破防了，戳到你的心窝了。你不会以为爬上老男人的床，怀了他的种，他就会娶你过门吧？告诉你，太高估自己了。豪门向来最看重门当户对，等哪天他把你玩腻了，我看你怎么死！再这样侮辱人，我就告诉辅导员了。哎呦，我好害怕呀！臭不要脸的野鸡，姐妹们，给我脱！凭什么你仗着一张青春脸到处勾引男人啊？还豪车接送，不就是怀老男人那种，有什么了不起的？这与你们无关，我也没有勾引谁。你不过是有钱人的玩物，等孩子一出生，臭抹布，被人拉稀堆吧。孕吐啊！对，怀孕这么辛苦，那老男人给了你多少钱，让你情愿给他生娃？这你们就不懂了。生娃就是一个长期饭票，不过怀孕那么辛苦，沈心柔，你下次记得告诉老男人，少吃点伟。说不定啊，人家还很享受。他肚子里怀了哪是孕呢？那分明就是金色的。这么早了，还没到下课时间，你怎么回事？谁欺负你了？没什么，就是心情不太好，还有点想吐。身体不好就休学养胎。休学？就你这个学校，不上也罢。你说什么？你跟我不是一个世界的人，你根本就不会明白，上大学来说，对我到底有多重要。我懂，但是你现在身体不适。你懂？你懂什么？我身体变成这样，是因为谁啊？你身在豪门，你不会明白的。你唾手可得的东西，像我这种普通人，可能要用一辈子，甚至一辈子都无法企及的。你不必担心你的未来，我是你的家人啊。家人。生完孩子我就要离开了，慧清小姐，你知道我是生育机器，我们不是家人。只想抱着你的背脊不想放，为何每个东西总叫我承认，我之前确实是这样想的，但我现在只想做你的家人，保护你的安全。我会以为看见明天的艳阳，暖暖阳光。我去，老男人还挺怜香惜玉啊，追沈心如都追上学校了。听说他背后的这个顾总资产千亿，来头很大呢。孟秋，你堂堂名门千金，不会被这么个不要脸的野鸡比下去吧？他有什么好得意的？靠着关系上位，还怀老男人的种。让我送他一份热搜大礼包。年纪轻轻干什么不好？沈心荣跑去给老男人生孩子，一副青春恋。没想到啊，背地里这么脏啊！我看他就是纯纯倒贴。我不出生了，这么乱，身上不会染上什么病吧？姑姑的几岁啊，我都嫌脏。
子的消息。等会儿再看手机，我已经惊喜。惊喜是什么？这些都是你准备的？虽然我们已经领证了，但是仪式感不能少。这是属于你的，独一无二。你知道我的尺寸？你睡觉的时候，我偷偷量过了。这太奢侈了。不会，你戴正合适。沈星扰，不可以动心，他跟你不是一个世界的人。怎么了？不喜欢吗？喜欢，你对我好，我很知足。我们结婚太仓促了，所有的亏欠，以后我会慢慢补偿你。虽然协议里规定生完孩子我就要离开的，但至少现在让我沉溺在这短暂的幸福中吧。我知道你在想什么。离婚协议作废。另外还有这些。这是什么？我的全部身家。这是公司股份转让书、房产证、资产证明，除了家里几辆不值钱的车以外，我的全部身家都在这儿了。这些都是给我的。你不是说我出身豪门，家财万贯吗？现在这些都是你的了，以后我给你打工，不可以拒绝。这些都是我和奶奶的心意。心柔，对不起，以前我不懂爱，没能给你足够的安全感，让你受委屈了。现在我只想把我所有的一切都给你，包括我的心。你愿意接受吗？我配不上你。你说了不算，在我顾清霄眼里，没有人比你更好。心柔，我娶你无关孩子，只是因为我爱你。你不用怀疑，也不用忧虑。其实第一次见你的时候，我就想要保护你。我不知道那就是喜欢一个人。现在我只想你永远待在我身边，答应我好吗？Time keep frozen and hold on my temperature. You're here longer. You always put my mind there, but I'm down there, but it's 顾总，学校里有人恶意造谣夫人，已经。
会再有人欺负你。 Selamat pagi, putriku. Semoga harimu menyenangkan. Aku berangkat kerja dulu. Jangan lupa sarapan. Cantik sekali. Marilyn, kenapa dia menelponku? Cindy Scott, kau benar-benar tak tahu malu. Kau pikir menjual tubuh demi uang untuk membungkam para lelaki tua itu, membuatmu tampak suci? Berita apa? Aku tidak mengerti. Berhenti berpura-pura bodoh. Kau manfaatkan para lelaki tua untuk menenggelamkan orang tua dalam hutang jutaan. Sekarang kau malah blokir mereka. Kau benar-benar tak tahu terima kasih. Sudah ku beritahu mereka alamatmu. Tunggu saja kedatangan mereka. Kenapa kau lakukan ini? Ini urusan kita berdua. Mengapa libatkan mereka? Karena membuatmu menderita, membuatku bahagia. Semakin sengsara dirimu, semakin senang hatiku. Mahasiswa dikelilingi sugar daddy, hamil 3 anak. Hanya karena aku miskin. Kau sebarkan rumor untuk menghancurkanku? Marilyn. Apakah senang menggertakku begini? Nomor tidak dikenal. Cindy Scott, mending kau mati saja. Cindy Scott, kau benar-benar konyol. Berani-beraninya kau memblokirku. Aku sudah lihat berita di internet. Keluarga Gray mendukungmu. Lalu kau bisa mengabaikanku? Kau adalah anakku. Jangan coba-coba acuhkan kami. Transfer 2 juta ke aku, atau kau akan menyesal. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang? Cindy Scott, video kau dan Show Gray di hotel malam itu, Sadi sudah dapat dari dulu. Jika kau tidak beri uangnya, akan kukirim ke media, hingga harga saham grup Gray anjlok. Dan kami tahu alamatmu. Jika tidak beri uangnya, kami bertiga akan buat kehebohan, dan siaran langsung di rumahmu. Hancurkan reputasimu dan grup Gray. Aku tak boleh biarkan mereka merusak keluarga Gray. Aku benar-benar tidak ada 2 juta. Harga saham grup Gray bernilai miliaran. Tak mungkin kau tidak punya 2 juta. Cindy Scott, jangan main tipu. Berikan aku waktu lagi. Akan ku cari cara mengumpulkan uang. Kau punya 2 jam. Jika uangnya tidak datang, skandal Show Gray akan bertebaran di internet. Cindy, apa yang terjadi? Tidak ada, aku baik-baik saja. Sudahlah, di sini tidak ada orang lain. Jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa. Katakan saja padaku. Makan permen dulu. Baru ceritakan. Ok. Ayahku baru saja menelepon. Minta 2 juta dariku. Aku tidak punya uang. Dia bilang, lanjutkan. Dia akan memberitahu media tentang kita. Untuk menghancurkan nama keluarga. Hanya ini? Ada lagi? Menghancurkan nama keluarga Gray. Kamu tidak marah? Marah. Karena mereka menyakitimu. Ada hal lain yang mengganggumu? Teman sekolah. Mengubah foto kita jadi poster. Sampai jadi berita. Tapi katanya kamu sudah meredakan. Apa yang terjadi? Mereka menyebar rumor. Aku tidak bisa diam saja. Tim PR yang menanganinya. Ayahku juga bilang. Aku memblokir nomornya. Padahal tidak. Aku yang memblokirnya. Aku tak mau mereka lukaimu lagi. Maaf, aku tak seharusnya melakukannya. Tidak apa-apa. Mengapa keluargaku tak bisa tinggalkanku? Mereka terus menyakitiku berulang kali. Akan ku selesaikan.
Urusan keluargamu, selama aku ada, tak ada yang bisa lukaimu. Jangan coba kabur. Mary Lynn. Kejar mereka. Aku sudah tangkap Mary Lynn dan 2 lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Jangan ada belas kasihan. Carry Miracle Pelagian. Kamu siapa? Kamu masuk rumahku tanpa izin. 1, 2, 3. Kejar mereka. Aku sudah tangkap 3 anggota keluarga Scott. Bawa mereka semua sekaligus. Nyonya Grey dan saya akan segera menyusul. Kenapa kalian tangkap kami? Menantuku adalah Xiao Grey. Sakit. Kau tak pantas. Sebut nama majikanku. Lepaskan aku. Aku nyonya keluarga Lin. Jika kau gangguaku, aku takkan membiarkanmu. Hentikan. Ku beri kau izin bicara, kau nyonya keluarga Lin. Jika ayahmu di sini, aku tetap pukul dia. Kalian siapa? Kau suka usik teman sekelas? Judengar Nyonya Grey. Dianiaya parah olehmu. Kau sebarkan rumor buruk dan fitnah dia. Benar, kan? Tidak, tidak. Dan kalian berdua. Kalian berdua. Adik Tiri dan Ibu Tiri Nyonya Grey. Ya? Kumohon, lepaskan kami. Kumohon. Ya, aku dan saudariku dekat. Aku tak pernah minta uangnya. Ini semua salahnya. Itu lelaki tua yang berbuat. Aku tak terlibat sama sekali. Ini semua salah dia. Kami tak ada hubungannya dengan ini. Tuan, jangan percaya wanita ini. Cindy Scott adalah putri saya. Saya ayah kandungnya. Mengapa saya mau menyakitinya? Tuan, putri kedua saya masih perawan. Silakan ambil dia. Lepaskan saya, ya. Mau menukar nyawamu dengan anak lagi? Masih adakah sisa kemanusiaan dalam dirimu? Pukulan saya terlalu keras. Tuan. Diam. Sudah selesai? Mereka takkan berani mengganggu Nyonya Grey lagi. Kau sudah bangun. Aku tidur berapa lama? Tak lama. Sekitar 3 jam. 3 jam? Apa aku bersandar di bahumu selama ini? Ya. Pasti bahumu pegal. Apa kau khawatir padaku? Nyonya Grey. Kau memperlakukanku dengan baik. Tidak juga. Kalau khawatir, langsung bilang saja. Jangan malu-malu. Kau bilang kita keluarga. Tentu saja aku khawatir padamu. Tapi aku jarang merasakan perhatian dari keluarga. Jadi butuh waktu untuk membalasnya. Aku masih belajar. Maaf. Sudah membicarakan hal yang menyakitkanmu. Tak apa. Selama bertahun-tahun, aku selalu menjadi sarana pelampiasan emosi. Sekarang ada kamu. Jadi tak perlu lagi menerima perlakuan itu. Cindy, maukah kau lebih berani untuk memutus hubungan dengan mereka? Mau. Tapi aku tak tahu caranya. Aku bisa membantumu. Ayahku dan yang lain ada di dalam. Berani kau hadapi mereka? Ya. Jangan takut. Aku di sini.
Salam, TN Gray dan Nyonya Gray. Cindy, aku salah. Kau salah. Lepaskan aku. Ini salah saya dan adikmu semuanya. Aku tak terlibat. Lepaskan aku. Lepaskan. Kami tak mau uangnya. Kami tak akan ganggu lagi. Kakak, aku salah. Maafkan aku. Seperti waktu kita kecil dulu. Cindy, kau anak yang paling kucintai. Aku tahu salahku. Lepaskan aku. New York. Gray. Jangan percaya dia. Dia hanya berpura-pura. Dia mau jual aku ke adikmu. Biarkan dia putuskan sendiri. Cindy, bagaimanapun juga, kau takkan melepas aku, ya? Ayah, katanya kau salah. Kalau begitu aku tanya. Salah apa yang kau perbuat? Mau dengar yang sebenarnya? Aku mau dengar kebenaran. Aku aku salah. Kujual kau murah seharga $80.000. Cindy, kau bernilai 1 juta. Di pikiranmu, diriku cuma bernilai mas kawin? Tidakkah ingat ibu? Bahkan jika ibumu ada di sini, jawabanku tetap sama. Anak perempuan cuma alat tukar duit. Selain nikah dan punya anak, apa gunanya mereka? Kau masih belum juga menyesal. Kau tak layak punya anak. Ini terakhir kalinya. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Putus hubungan? Kau anakku, dengarkan baik-baik. Dengan punya ayah sepertiku, kau harus menerimanya. Urus dirimu sendiri, atau jadi korban. Bawa dia ke luar negeri, untuk kerja sampai mati. Orang seperti itu tak pantas di sini. Sudah tidak apa. Cindy, jangan takut. Kau takkan lihat dia lagi. Aku tidak takut. Bukan salahku punya ayah seperti itu. Apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Lepaskan mereka. Aku tak mau berurusan dengan mereka. Baik, aku menghargai itu. Tapi mereka salah, harus tanggung konsekuensinya. Aku sudah sita aset Marilyn dan 2 orang lainnya. Yang disita, yang bersalah, tak akan luput. Kau akan dihukum atau diperbaiki. Sao, terima kasih. Telah mengkairi semua ini. Cindy, tak perlu berterima kasih. Mulai sekarang, aku selalu ada untukmu. Ini enak tidak? Semua, lihat, pasangan muda ini, sering pamer cinta di depanku. Aku tak perlu makan lagi. Aku muak melihatnya. Ada apa? Bayi-bayinya. Cepat, panggil ambulans. Bertahan. Tarik napas dalam. Tahan. Hembuskan, Harik, hembuskan, Harik, hembuskan, Harik.